Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Hari ini saya membahas satu topik yang cukup menarik, yakni tentang heres. Apapun pandangan teologi kita hari ini, satu hal yang sulit dihindari adalah label heresi yang sering dilemparkan dengan begitu mudah. Tapi apakah setiap perbedaan pandangan teologis layak disebut sebagai heresi? Atau justru pemahaman kita sendiri yang perlu dikaji ulang? Sebagai orang-orang yang belajar teologi, pertanyaan ini bukan hanya penting, tetapi juga mendesak untuk dijawab secara jujur dan mendalam. Istilah heresi berasal dari bahasa Yunani hairesis, yang secara harfiah berarti suatu pilihan. Kata ini diyakini berasal dari bentuk middle dari verba haireomai, yang berarti memilih bagi diri sendiri atau lebih menyukai, sehingga dapat diterjemahkan sebagai mengambil atau memilih. Nah, akar kata haireomai ini berasal dari verba haireu, yang berarti memilih dengan mengambil, sehingga diartikan sebagai mengambil, memenangkan, memahami, atau memilih. Nah, dalam Perjanjian Baru, istilah haireo ini seringkali diterjemahkan sebagai memilih. Dalam konteks Yunani klasik dan Helenistik, hairesis mencakup beragam makna seperti penangkapan, pilihan, dan keputusan. Khusus dalam ranah filsafat, istilah ini berkembang menjadi sebutan untuk sebuah ajaran atau aliran pemikiran tertentu. Misalnya aliran filsafat stoicisme atau epikureanisme. Dalam Septuaginta, hairesis digunakan dalam arti pilihan. Misalnya dalam Imamat pasal 22 ayat 18. Sementara itu, filsuf Yahudi Helenistik seperti Philo menggunakan istilah ini untuk menunjuk pada suatu mazhab atau aliran filsafat. Sejarawan Flavius Josephus juga menggunakan hairesis dalam pengertian kelompok atau golongan, sebagaimana ia menggambarkan golongan Esseni, Saduki, dan Farisi dalam agama Yahudi. Dalam tulisan-tulisan rabbinik awal, makna heresi sebagai kelompok atau mazhab masih tetap dipertahankan. Namun sejak akhir abad pertama dan awal abad kedua, istilah ini mulai dibatasi penggunaannya hanya untuk kelompok-kelompok yang dianggap menyimpang dari ortodoksi Yahudi oleh para rabi. Kemudian pada akhir abad kedua, hairesis ini bahkan mulai dipakai untuk menyebut kelompok-kelompok non-Yahudi yang menyimpang menurut ajaran mereka. Namun dalam Perjanjian Baru, penggunaan hairesis mulai menunjukkan nuansa yang lebih kompleks. Menurut tesis Miller, istilah hairesis dalam Perjanjian Baru digunakan dalam 3 pengertian utama. Arti yang pertama adalah makna secara netralnya digunakan sebagai penanda suatu kelompok atau mazhab. Misalnya dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 17, pasal 26 ayat 5. Kemudian arti yang kedua adalah digunakan secara pejoratif atau merendahkan, di mana kata hairesis ini merujuk pada perilaku yang menyebabkan perpecahan dalam tubuh Kristus. Kemudian arti yang ketiga adalah itu juga digunakan secara pejoratif teologis sebagai sebutan untuk ajaran sesat yang kita sebut sebagai bidat. Misalnya dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 5, orang Yahudi menyebut orang Kristen sebagai sekte atau hairesis yang menyimpang dari jalan yang benar menurut ajaran mereka. Kemudian seiring perkembangan gereja mula-mula, makna hairesis mengalami pergeseran. Dalam tulisan-tulisan para bapak gereja, makna hairesis semakin mengerucut pada konotasi negatif sebagai kelompok sesat atau bidat yang menyimpang dari ajaran yang benar, seperti Arianisme, Gnostisisme, dan lain sebagainya. Pemaknaan ini kemudian menjadi dominan dalam diskursus teologis Kristen sepanjang sejarah gereja. Dalam artikelnya, Christoph van Houty mengidentifikasikan ada 7 makna historis dari istilah hairesis, yaitu yang pertama adalah hairesis bisa berbicara tentang tindakan konkret berupa perebutan atau pengambilan sesuatu, seperti dalam konteks penaklukan kota atau perebutan kota. Kemudian makna yang kedua adalah
Hairesis juga bisa berbicara tentang pemilihan atau penetapan seseorang atau sesuatu. Misalnya dalam pemilihan jabatan. Dalam makna yang ketiga, hairesis bisa berbicara tentang keputusan atas suatu tindakan atau pilihan. Kemudian makna yang keempat adalah hairesis bisa berbicara tentang kecenderungan atau disposisi yang terbentuk dari tindakan memilih secara berulang. Kemudian makna yang kelima adalah hairesis bisa berbicara tentang arah atau kecenderungan pemikiran yang bersifat abstrak, seperti suatu aliran filsafat, seperti yang sudah saya jelaskan dalam dunia Helenistik. Kemudian, makna yang keenam adalah hairesis bisa berbicara tentang sekelompok orang yang tergabung karena kesamaan gagasan atau tujuan. Kemudian, makna yang terakhir adalah hairesis bisa berbicara tentang kelompok yang berada di luar tradisi resmi atau mapan. Biasanya mengajarkan ajaran yang dianggap menyimpang atau palsu, yang kemudian disebut sebagai bidat. Nah, Marvel Simon mencatat bahwa istilah hairesis pada awalnya tidak memiliki konotasi negatif. Dalam konteks Yunani dan Yahudi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, istilah ini merujuk secara netral kepada suatu pilihan atau aliran pemikiran atau sekolah pemikiran atau aliran filsafat. Namun seiring perkembangan kekristenan, makna tersebut mengalami perubahan. Dalam diskursus Kristen, hairesis semakin diasosiasikan dengan penyimpangan ajaran dan akhirnya dimaknai sebagai ajaran sesat, konotasi yang bertahan hingga masa kini. Nah, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa istilah heresi mengalami transformasi makna yang signifikan dari waktu ke waktu. Awalnya merupakan istilah netral yang menandakan suatu pilihan atau aliran pemikiran dalam konteks filsafat dan agama Yahudi. Hairesis kemudian berubah menjadi label pejoratif dalam wacana Kristen. Hari ini kita hidup dalam era informasi yang serba cepat dan opini yang bebas. Sayangnya, ini kadang membuat kita terlalu cepat menghakimi perbedaan sebagai heres, padahal tidak semua perbedaan teologis adalah penyimpangan. Ada yang bersifat sekunder, ada pula yang lahir dari konteks budaya atau bahasa yang berbeda. Nah, sebagai orang-orang yang belajar teologi, kita dipanggil bukan hanya untuk membela kebenaran, tetapi juga untuk mencarinya dengan kerendahan hati. Memahami sejarah istilah heresi mengajarkan kita bahwa label tersebut tidak boleh digunakan dengan gegabah, tetapi melalui pertimbangan yang mendalam, dialog yang terbuka, dan sikap yang penuh kasih. Jadi, sebelum kita menyebut seseorang sebagai heretik, tanyakan dulu, sudahkah kita memahami sejarahnya, konteksnya, dan yang lebih penting adalah motif kasih dalam doktrin kita sendiri. Mari menjadi orang-orang yang sudah belajar teologi, yang tidak hanya berpikir kritis, tetapi juga mencerminkan hikmat dan kasih Kristus dalam memahami perbedaan. Terima kasih, saya EBS. Tuhan Yesus memberkati.